Duet Ahmad Lutfi dan Kaisang di Pilkada Jawa Tengah, Gerindra memberikan wacana dan itu adalah hal yang memungkinkan dilaksanakan. Menanggapi wacana duet Ahmad Lutfi dan putra bungsu Joko Widodo, Kaisang Pangarep, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman, mengatakan kemungkinan itu sangat terbuka dan bisa saja terjadi. Namun sampai saat ini, Partai Gerindra belum merilis resmi pasangan mana yang akan diusung Partai Gerindra dalam Pilkada Jawa Tengah. Bagi Gerindra, Ahmad Lutfi dan Kaisang adalah dua tokoh yang kuat di Jawa Tengah. Ya pokoknya semua daerah, Mbak. Jadi yang dibicarakan satu-satu, semua daerah ini kan belum ada yang fix, ya. Saya pikir belum ada satupun yang resmi, ya, daerah. Jadi segala kemungkinan masih bisa terbuka. Kalau Mas Kaisang dengan Mas Lutfi juga menurut saya bagus, ya. Kedua-duanya adalah tokoh di Jawa Tengah, ya. Mas Kaisang sangat kuat di Jawa Tengah, Pak Lutfi juga kuat. Tinggal nanti dibicarakan di level koalisi seperti apa. Itulah Ketua DPP Gerindra yang mengatakan bahwa kemungkinan besar lebih bisa menang untuk Pilkada Jawa Tengah, di mana Kaisang dan juga Ahmad Lutfi surveinya begitu tinggi menguasai di Jawa Tengah. Dan semua itu adalah merupakan orang-orang dari yang didukung oleh Pak Jokowi atau Koalisi Indonesia Maju. Lalu bagaimana tanggapan Kaisang terkait dengan survei yang tinggi di Jawa Tengah? Ini diberikan jawaban saat pertemuan dengan Presiden PKS. Ya. Mas Kaisang nggak cocok di Jakarta katanya? Lebih cocok di Jakarta. Di mana nih? Bakal meneruskan gitu. Kita lihat, tapi ya alhamdulillah surveinya bagus. Ya. Berarti ada niat. Tapi jadi tambah semangat ya Mas, surveinya tinggi ya? Apa bukan belum? Presiden Jokowi lagi-lagi angkat suara soal apakah Kaisang akan maju di kontestasi pilkada atau tidak. Jokowi menyatakan sebagai orang tua, ia hanya bisa mendoakan. Pak, seperti kepada Mas. Tugasnya orang tua itu hanya mendoakan. Itulah Pak Jokowi yang ditanya wartawan dan mengatakan tugas orang tua adalah hanya mendoakan agar anaknya Kaisang bisa sukses ya. Yang jelas ya seperti itu ya, namanya juga orang tua ya wajib mendoakan anaknya agar sukses. Sementara Gibran begitu sangat bahagia dan senang ketika adiknya Kaisang dilirik Puan dari PDIP untuk calon gubernur di Jawa Tengah. Bagus itu. Harusnya ini Kaisang hari ini harusnya segera bertemu Mbak Puan. Kalau Mbak Puan sudah berstatement seperti itu ya bagus. Sementara itu Kaisang sendiri yang juga Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI yang sebelumnya merespon pernyataan Puan Maharani yang menyebut PDIP mempertimbangkan nama Kaisang di pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2024. Ia merasa tersanjung apalagi Jawa Tengah merupakan kota yang besar dan butuh pemimpin yang mampu mengatasi semua persoalan. Lebih baik lagi ya. Jawa Tengah ini kan provinsi yang cukup besar, masalah kompleks, butuh pemimpin yang bisa menyelesaikan semua masalah yang ada di Jawa Tengah. Itulah tanggapan Kaisang ketika ditanya wartawan soal calon untuk maju di Pilgub Jawa Tengah. Gibran begitu sangat senang sekali apabila adiknya bisa maju di Pilgub Jawa Tengah dikarenakan kepastian menangnya lebih tinggi. Lalu bagaimana tanggapan Burhanuddin Muhtadi terkait daripada peluang Kaisang untuk maju di Pilgub Jawa Tengah? Terbaru terkait dengan munculnya nama Kaisang itu bisa saja membuat calon yang berasal dari koalisi Indonesia Maju dan koalisi perubahan itu akan mengerucut pada dua nama. Tetapi per hari ini dinamika itu masih kabur, kita belum tentu mendapatkan nama hingga Agustus waktu pendaftaran. Karena bagaimanapun selisih Kaisang dengan Ahmad Lutfi itu dalam margin of error. Artinya Kaisang sendiri belum cukup aman meskipun berada di peringkat pertama. Karena secara statistik itu tidak berbeda dengan peringkat kedua. Dan yang berikutnya yang penting saya harus sampaikan, elektabilitas Kaisang ini sangat bergantung pada popularitas bapaknya. Ya, ada indikasi yang ingin saya sampaikan dari temuan survei. Jokowi efek begitu ya, Prof? Sehingga memang ini membuka peluang Kaisang untuk menguasai Jateng seperti itu. Jelajahi cara baru. Ya, terang-terangan Caimin menolak Kaisang untuk mendukung di Pilkada Jawa Tengah. Dinamika biasa yang nanti saya nggak tahu karena Pilkada itu bukan urusan ketua umum, Pilkada urusan des Pilkada yang saya juga akan update tiap
minggu. Tapi soal dari tweetan Mahfud MD itu di Twitter katanya kalau misalnya KPU itu memang tidak layak lagi untuk menghandle perkara itu. Menurut Ya, masukan penting untuk KPU supaya betul-betul berhati-hati agar warning itu tidak mengganggu pelaksanaan pilkada. Gus, nama Mas Kaisang melaju di Jawa Tengah Gus di survei Gus. Apakah PKB akan mempertimbangkan juga Gus? Dari awal PKB mengusung Gus Yusuf. Itulah Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB, yang terang-terangan bahwa untuk Jawa Tengah mengusung Gus Yusuf. Ya, tentu saja ini akan berseberangan dengan Kaisang, begitu ya. Sementara ini Partai Golkar malah akan ada pertemuan dengan Kaisang. Ya, tentu saja ini untuk membahas masalah pilkada ya. Kaisang jam berapa? Apa? Mas Kaisang ke ini jam 5. Itu udah membicarakan dukungan apa belum, Pak? Di DPP. Mas Kaisang udah membicarakan dukungan, Pak, berarti itu. Kita belum dengar, jadi belum ketemu. Ya, Mas Kaisang lebih proyeksinya lebih bagus di Jawa Tengah atau di Saya belum dengar, belum ketemu. Jadi besok kita dengar. Mas Itulah Partai Golkar yang berencana bertemu dengan Kaisang untuk membahas mengenai pilkada baik di Jakarta ataupun di Jawa Tengah. Lalu bagaimana tanggapan PDIP? Jarod Saiful Hidayat mengatakan bahwa itu karena Pak Jokowi. Kaisang itu bertandang ke PKS gitu kan, dalam survei juga Mas Kaisang namanya di salah satu survei gitu di Pilkada Jateng gitu unggul. Nah ini PDI Perjuangan melihatnya pertemuan itu bakalan memunculkan Mas Kaisang untuk mendapatkan dukungan dari PKS atau seperti apa sih? Kalau silaturahim itu kan ya boleh-boleh saja, sah-sah saja, silakan saja begitu ya. Dan bagi PDI Perjuangan survei itu bukan patokan ya, ini gambaran ya. Jadi khusus untuk DKI maupun Jawa Tengah ya semuanya masih berpeluang ya, punya potensi ya. Itulah Jarod Saiful Hidayat yang mengatakan bahwa masih ada potensi pertemuan-pertemuan selanjutnya di mana peluang itu masih ada juga mungkin dengan Kaisang, begitu ya. Lalu bagaimana tanggapan Nasdem terkait pertemuan antara PSI dengan PKS? Iya, kalau kita sih tidak menduga-duga ya bahwa koalisi siapapun yang penting bisa mengantarkan katakanlah calon Pak Anies. Tapi kalau menurut saya kok agak tipis peluang itu kalau untuk PSI masuk Jakarta. Jadi kan bukan saya. Kita melihat indikasi PSI mau masuk Jawa Tengah. Kita memerlukan orang-orang yang memang prudent ya, yang firm gitu loh. Dan salah satunya ya memang harus kita akui Pak Soebul Imam salah satu yang kita cukup mumpuni lah pengalaman empirik beliaunya, pendidikan secara akademis juga, dan jangan lupa. Itulah Nasdem yang mengatakan bahwa Kaisang lebih baik di Jawa Tengah daripada di Jakarta, dan dia mengatakan bahwa Soebul Imam itu orang yang mumpuni menjadi seorang gubernur di Jakarta. Sementara PKS sendiri tetap kekeh untuk menyodorkan Hani Soebul kepada PSI atau kepada Kaisang untuk ikut mendukungnya. Namanya komunikasi politik dan ini pertemuan awal, jadi lebih banyak kepada silaturahim awal, tapi kita menawarkan ke Mas Kaisang agar PSI bisa mendukung Anies Baswedan dan Soebul Imam. Ya karena baru Mas Kaisang selalu hati-hati, kita akan terus berkomunikasi. Sebetulnya pilkada tidak menjadi pembahasan spesifik, ingin silaturahim, bahwa dari situ kita bisa melihat kerjasama yang lain bagus. Ya, itulah Mardhani Alisera yang meminta PSI atau Kaisang untuk mendukung pasangan Anies Baswedan dan Soebul Imam Wiranu. Senada dengan Mardhani Alisera, Dedek Prayudi dari PSI juga mengatakan kalau PKS mengajak PSI untuk mendukung Anies Sohibul. Partai politik yang sudah lama terkenal berbeda value politik ya, artinya nilai-nilai yang diperjuangkan itu dapat dikatakan cukup berbeda. Kemarin bisa duduk bareng, kemarin bisa beramah tamah, ya, kemarin bisa saling puji memuji,
bahkan saling bercanda seolah tidak ada sekat di antara kami gitu. Jadi ini merupakan sebuah message kepada publik bahwa politik itu tidak boleh saling baper-baperan, politik itu tidak boleh saling bermusuhan ya di luar konteks pilkada misalnya seperti itu ya. Nah, kalau misalnya kita masuk ke dalam konteks pilkada, ketika kita berbicara soal berkoalisi antara PSI dengan PKS, tentunya ini adalah sesuatu yang masih sangat-sangat masih sangat-sangat mentah untuk kita simpulkan apapun gitu ya. Jadi memang betul bahwa PKS dalam hal ini mengajak kami untuk bergabung bersama PKS untuk mendukung Pak Anies dengan Pak Sohibul Iman ya, aman ya. Cuman kemudian dari PSI sendiri, PSI menganggap bahwa PKS dengan 18 kursi di DPRD ya pemenang, apalagi di situ terjadi katakanlah lonjakan kursi lah di PKS yang dipimpin oleh Pak Saiku, maka PSI menganggap bahwa Pak Saiku ini sangat layak, bahkan lebih dari layak untuk maju, bukan mendampingi siapapun, tapi layaknya justru didampingi gitu ya untuk menjadi gubernur Jakarta. Jadi ini semuanya adalah sebuah gestur persahabatan lah ya di luar konteks persaingan. Itulah Dede Prayudi yang menegaskan bahwa PKS sebaiknya mendukung kadernya sendiri termasuk Presiden PKS untuk maju di Pilgub Jakarta daripada mendukung Anies Baswedan yang bukan kader PKS. Lalu bagaimana tanggapan pengamat politik Pangi Sarwiago? Yang dicari sebenarnya keynote-nya itu ya, sebenarnya kan itu mutual understanding aja. Ya. Titik persamaan kepentingannya di mana dulu gitu. Jadi ini kan titik persamaan kepentingannya adalah bagaimana perahu ini berlayar. Kemudian soal yang kedua adalah bagaimana cara memenangkannya. Nah untuk ini misalnya PKS hari ini ada kemungkinan kan masih deadlock juga di DKI. Kalau misalnya PKS kekurangan masih 4 kursi kalau nggak salah dari 18 ke 22 kursi kan. Nah kalau misalnya dengan partai lain terkunci, tentu dia harus membuka ruang gitu. Misalnya PSI ada 8 kursi, ada peluang nih untuk kapal ini bisa berlayar misalnya. Begitu juga PSI misalnya ada Kaisang yang mulai santer menjadi pembicaraan di Jawa Tengah. Jadi dia juga pasti Kaisang juga butuh partai di Jawa Tengah gitu. Nah kalau misalnya DPP atau istilahnya kliknya di situ, oke, kita PSI kita dukung nih pasangan aman ini Anies Sohibul Iman, tapi back and give. Nah, di Jawa Tengah harus selesai. Itu hampir semua semua partai melakukan itu. Kang Pipin udah senyum-senyum aja nih. Iya, membagi itu karena ini kan pertarungan ini kalau nggak ada kursi nggak bisa maju juga. Yang berlayarnya kapal itu karena koalisi penuh itu. Nah, itu yang kemudian menurut saya ada alasan yang membuat pertemuan ini terjadi. Tapi cukup berani juga Bang Pangi ya, ketua umum partai bertemu dengan presiden partai menyarankan untuk presiden yang maju dong, kan kursinya 18 kata dia begitu. Iya. Ini kode juga nggak nih kira-kira? Iya, artinya kan memang sekarang ini PKS sebetulnya dengan PSI ada beberapa daerah yang sebenarnya bisa dikoalisikan kerjasama. Itulah Pangi Sarwiago yang memberikan penilaian bahwa Kaisang memang lebih kuat di Jawa Tengah dan peluangnya lebih tinggi ya untuk bisa memenangkannya.